Kemarin kita udah ngebahas HP murah dari ZTE, yaitu seri Blade V50 Design. Dan ternyata ada HP yang lebih murah lagi dari HP ZTE tersebut, yaitu ZTE Blade A54. 900 ribuan, bray! Kok kemarin sih? Kan baru aja. Ya kan ceritanya tayangnya besoknya, Bang. Oh iya, benar. Ganti personel gimana caranya nih? Choose your character. Kan ganti. Iya. Lucu juga itu. Sekali lagi saya bilang bahwa marketing yang nggak begitu bagus bikin saya justru nggak tahu kalau ZTE mengeluarkan HP ini ya. HP ini dijual dengan harga 900 ribu lebih sedikit atau di bawah 1 juta. Tapi percaya atau enggak, yang ini lebih value for money dibandingkan semua HP Android di bawah 1 juta yang ada di Indonesia. Sebelum saya mulai, saya pingin kalian menurunkan serendah-rendahnya ekspektasi kalian terhadap HP ini ya. Tetap bayangkan bagaimana HP 900 ribuan yang seharusnya. Jangan saya bilang price to performance bagus terus dibayangin kayak iPhone, jangan ya. Oke lah, ini HP murah, tapi tidak dengan desainnya. Kalian lihat deh, desain dari HP ini bagus loh. Walaupun mungkin nggak bisa ngomongin soal originalitas ya, karena jelas kita semua tahu HP ini mirip sama apa. Kalau dibilang mirip suatu brand, ya nggak juga. Karena rata-rata HP dari Tiongkok memang desainnya mirip semua. Jadi agak sulit kalau ngomongin soal originalitas pada desain HP-HP Tiongkok. Karena HP murah, tentu aja secara visual, ornamen murah juga akan terlihat di HP ini. Seperti gambar aperture di kamera. Aperture kamera di bagian belakang yang lucu banget. Ngapain sih ngasih gambar beginian? Kayaknya biar nggak polos-polos banget gitu. Tapi malah jadi lucu ya. Kayak kamera palsu to the next level aja gitu. Feel dipegang, HP ini nggak kerasa murah-murah banget loh. Saya mungkin akan bandingin HP ini dengan beberapa HP murah buatan lokal seperti SPC atau Advan. Yang mana jujur ini jauh lebih mahal. Dan saya suka. Setidaknya untuk merekomendasikan HP ini ke orang-orang lain tuh nggak malu-maluin amat gitu loh. Karena secara visual memang HP ini nggak jelek. Atau bahkan bisa dibilang bagus. Dan dengan harga 900 ribu, ZTE bisa ngasih desain yang kayak gini. 2 jempol dari saya. Cerita yang sama dengan layar di HP ini, yang mana layarnya jauh dari kata jelek untuk HP 900 ribu. Berukuran 6,6 inch dengan resolusi HD+, dan kualitas layarnya bagus ya. Maksudnya secara kualitas ya. Reproduksi warna di layar HP ini juga jauh dari kesan jelek dan murahan, karena ya emang bagus gitu. Maksudnya untuk sebuah HP Android entry level ya. Dan harusnya ini jadi standar baru untuk HP-HP murah. Jadi nggak ada alasan lagi brand lokal bikin HP murah, tapi layarnya ala kadarnya. Dan lebih mengejutkan lagi, respon layar di HP ini juga nggak jelek loh. Main real drum itu kerasa cukup responsif. Walau terkadang tiba-tiba responnya lambat, tapi itu bukan karena hardware dari layarnya, melainkan dari SoC-nya yang memang lemot. Satu bagian yang paling murahan di HP ini dan nggak pantas buat kita komplain adalah performanya. HP ini pakai SoC buatan Uni SoC, yaitu seri SC9863A. Yang masih menggunakan proses fabrikasi 28 nanometer. Dan ini jadul banget ya. Buset dah! Kayak Moldy umurnya. Saya mengerti dan paham, mungkin memang hanya SoC inilah yang bisa mereka kasih demi menekan harga serendah-rendahnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi, nggak layak buat kita untuk komplain. Performanya sudah bisa kalian tebak ya. Angka-angka yang didapat dari aplikasi benchmark itu ada di jumlah yang relatif kecil, yang memang merepresentasikan sebuah SoC murah gitu. Untuk Antutu, dia hanya dapat skor 140 ribuan aja, sedangkan untuk Geekbench ada di angka 197 untuk single core dan 813 untuk multi core. Kecil kan? HP ini cuma punya RAM sebesar 4 GB yang bisa di-extend sampai ekstra 8 GB lagi. Untuk experience penggunaan, HP ini jujur memang sangat lemot ya. Membuka aplikasi terasa berat, pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain juga ada jeda. Menghidupkan layar pun terkadang bolot ya. Bahkan kadang muter video di YouTube pun terasa berat. Ya pokoknya performanya khas HP murah lah. Yang mana memang HP ini tidak ditunjukkan untuk pengguna entusias ya, melainkan untuk mereka yang baru bermigrasi dari feature phone ke smartphone. Storage di HP ini juga sepertinya masih menggunakan eMMC.
Dia sanggup membaca dengan kecepatan 125 MB per second dan menulis dengan kecepatan 121 MB per second. Fitur-fitur HP ini juga menurut saya standar, seperti sebuah speaker di bagian bawah yang isinya treble doang, vibrasi HP ini yang bergetar sampai ke dengkul, terus ada jack audio di sebelahnya. Tapi walau begitu, HP ini tetap menggunakan USB Type-C pada bagian portnya. Dan sekali lagi mempertegas pendapat saya kalau kelak ZTE tidak akan lagi menggunakan port micro USB. Dan satu lagi kekurangan yang saya temukan di HP ini tentu tidak ada sensor gyroscope. Ya sekali lagi, hal yang lumrah dan wajar untuk sebuah smartphone Android murah. Sensor fingerprint juga bisa ditemukan di HP ini, yang mana si fingerprint diletakkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Sebenarnya menurut saya performa fingerprint ini cukup cepat ya, tapi karena raw power dari HP ini yang sangat terbatas, akhirnya proses membuka layar jadi terasa agak lambat. Untuk sebuah smartphone dengan harga 1 juta kurang, mendapatkan baterai berukuran 5000 mAh tentunya menjadi sebuah keuntungan. Karena sulit rasanya mendapatkan sebuah smartphone di harga segini, tapi bisa ngasih baterai yang cukup gede. Walaupun daya tahan baterainya juga nggak awet-awet amat, karena terasa lebih boros dari yang saya bayangkan. Tapi setidaknya bisa ngasih baterai segede ini sudah sangat patut untuk kita apresiasi loh. Nggak ada protokol fast charging di HP ini. Jadi ngecas si baterai dari 0 sampai 100% makan waktu yang cukup lama, sekitar 2 jam lebih. Untuk software, HP ini pakai Android 13 dengan sistem antarmuka MyOS versi 13 juga. Tampilannya terlihat cukup simpel dengan gimmick-gimmick yang minim ya. Penggunaannya cukup nyaman, saya nyaris nggak ada komplain lah. Sekali lagi, jangan berharap terlalu banyak sama HP murah soal update software. Karena biasanya alasan kenapa HP bisa jadi murah, karena memang tidak ada budgeting ke bagian research and development untuk software. Terakhir kita bahas soal kamera ya. Kamera di HP ini bisa dibilang bukanlah hal yang paling dijual. Karena memang kamera di HP ini terasa seperti sebuah pelengkap aja. Total ada 2 buah kamera di bagian belakang yang masing-masing beresolusi 13 MP dan sebuah kamera AI yang jujur saya nggak tahu ini fungsinya apa ya. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa ini tuh adalah kamera auxiliary. Ya sekali lagi saya juga nggak tahu ini fungsinya apa. Jadi kayaknya saya akan skip bahas kamera keduanya ya. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 5 MP. Untuk kualitas fotonya sendiri menurut saya cukup oke lah. Di kondisi pencahayaan yang terang, detailnya lumayan sebenarnya. Dengan ketajaman gambar yang ya lumayan lah. Tapi nggak bisa berharap banyak dengan dynamic range-nya. Karena memang salah satu kelemahan lensa bersensor kecil di smartphone adalah sulitnya menangkap dynamic range. Biasanya solusi untuk mengakalin keterbatasan ukuran sensor kamera yang kecil adalah menggunakan fitur High Dynamic Range atau HDR. Masalahnya, raw power yang terbatas di HP ini rasanya tidak memungkinkan menjalankan fitur ini secara maksimal. Kalau kita buka di aplikasi kamera, kita bisa melihat ada icon HDR. Tapi saya ngerasa ini cuma kayak aksesoris doang gitu. Karena hasilnya seperti nggak terlalu kelihatan gitu, gelap-gelap juga. Kamera depan HP ini bisa merekam video hingga resolusi Full HD 720p di 30 fps. Ada mobil. Mentoknya di situ, nggak nyampe Full HD. Bahkan dia bisa merekam video di resolusi CIF. Kapan terakhir kalian dengar resolusi rendah ini? Ya handphone entry level sekali lagi, nggak bisa mengharap banyak hal. Kualitas videonya asal ada aja. Dibilang bagus ya enggak, tapi masih kelihatan mukanya. Tapi udah lumayan aja menurut saya. Yang kurang ya pasti detailnya. Yang kedua dynamic range-nya. Ya lumayan lah. Yang penting dia bisa rekam video. Sedangkan untuk kamera belakangnya bisa merekam video sampai resolusi Full HD. Kualitasnya seperti yang kalian lihat sekarang. Lumayan aja untuk sebuah HP 900 ribuan. Tidak bisa berharap lebih, tapi intinya dia masih punya kemampuan untuk merekam video. Yang mana menurut saya itu udah cukup. Kalau kepepet bisa dipakai videonya. Tapi nggak akan maksimal kalau kalian pakai buat traveling gitu, mengabadikan momen saat jalan-jalan kayak di TikTok gitu ya. Tapi yang pasti kualitasnya ya begitulah, seperti yang kalian lihat sekarang.
Kesimpulannya, nggak ada alasan untuk nggak beli HP ini kalau memang kalian mencari sebuah HP di bawah 1 juta yang layak untuk dibeli. Misalnya, kalian ingin membelikan HP untuk orang tua kalian yang sebelumnya menggunakan feature phone dan ingin mencoba beralih ke sistem operasi Android ya. Saya rasa HP ini adalah pilihan yang tepat. Kecuali kalau memang kalian punya banyak duit dan sayang banget sama orang tua kalian. Mungkin Samsung Galaxy Z Flip 6 atau Z Fold 6 itu adalah ide yang tidak terlalu buruk ya. Tapi yang pasti, saya dengan mudah menobatkan HP ini sebagai HP terbaik di bawah 1 juta yang sudah menggunakan sistem operasi Android. Good job Siti. Soalnya nggak ada lagi pilihan yang lain, cuma dia doang. Jadi dia terbaik.